saya ibaratnya tidak mengetahui siapa calonnya waktu itu gitu ya, tapi ya sepintas lalu waktu itu saya lihat dia orang baik. Jadi sudah cukup 3 kategori tersebut, saya tidak perlu ibaratnya duniawi atau apa, ini nggak perlu gitu. Tapi ketika kemudian itu gagal, perasaan ayah ibunya, khususnya ibunya? Iya, ketika itu gagal, pastilah saya Alma sendiri ke adiknya gimana? Oh, mereka deket banget. Mereka deket banget dan saling terlihat kok itu saling mencintai gitu tuh. Hubungan ibunya dengan Alma gitu, karena kan jaraknya lumayan nggak terlalu jauh gitu ya dibandingkan ibu-ibu lain, betul, kan anak pertamanya. Gimana Mbak Edi? Hubungan aku sama Alma, apalagi mother and daughter nih. Bener. Kalau sejauh ini ya menurut aku, kalau masa kecil udah pasti, maksudnya juga Alma, maksudnya ketika aku ada waktu atau maksudnya sedang tidak bekerja itu udah pasti sama aku terus kan. Aku aja inget gitu, aku nyetir gitu, dia itulah anak ini mandiri banget Mbak gitu kan. Aku nyetir gitu, aku cuma udah bikinin susu gitu, udah dia di sebelah aku pakai seatbelt nyusu aja sendiri gitu. Anteng banget pokoknya anaknya gitu kan. Iya. Terus kalau menjelang dewasa atau besar gitu ya pastilah ya gitu ada ketidaksepahaman gitu kan. Mungkin kacamataku seperti ini, di kacamata dia seperti itu gitu kan. Jadi tapi so far menurut aku ikatan batin kami gitu ya itu kuat. Gitu kan, aku merasakan dan meyakini itu gitu, walaupun kalau misalnya ketemu sih ibaratnya ada aja yang ibaratnya bikin teng gitu kan kasarnya, tapi itu bisa saya rasakan dan saya yakini gitu. Contohnya ada nggak Mbak Edi? Misalnya Alma lagi kenapa-napa terus ibunya ngerasa duluan? Ada sih, ada beberapa hal yang aku tuh merasakan gitu ya, maksudnya sebenarnya gini Mbak ya, aku tuh juga nggak ngerti, maksudnya pastilah ilmu parentingku aku tuh juga belum bagus atau belum sempurna gitu ya. Tapi kalau misalnya let's say misalnya apa ya, hal-hal yang gimana ya, maksudnya aku menceritakan yang dia belum ceritakan saja sebenarnya aku tuh sudah tahu gitu loh, ini ada sesuatu gitu kan, tapi mungkin aku nggak tahu cerita lengkapnya sebelum dia cerita gitu kan, tapi aku bisa merasakan bahwa anak ini lagi kenapa, lagi apa gitu loh Mbak. Itu berasa juga kasihan nggak? Iya, berasa juga sih. Nah terus akhirnya nih Alma gitu ya menikah muda kayak ibunya gitu, proses ibunya dan ayahnya, panggilannya ayah. Iya, ayah. Itu menyetujui, apakah karena ya udah deh kita dulu juga nikah muda nih gitu? Salah satunya begitu. Jadi terjadinya pernikahan Alma itu sama sekali bukan keinginan orang tua. Jadi memang Alma itu mengajukan gitu kan, maksudnya dia bilang ada yang ya ibaratnya dia berceritalah ini itu yang membuat kami akhirnya menyetujui gitu. Ya itu tadi bener, satu adalah kita juga dulu kayak begitu kok gitu kan, dan saya lihat bahwa Alma ini sebenarnya lebih strong dibanding saya. Jadi pasti dia bisa kalau saya aja bisa gitu kan. Terus selain itu ini alasan yang sebenarnya gitu ya Mbak ya, ketika itu juga memang kalau di agama saya kan maksudnya memang dilarang gitu kan, berdosa saya ketika anak sudah meminta menikah dan saya tidak mengabulkan itu. Dua poin. Oh satu lagi ketika itu walaupun saya ibaratnya tidak mengetahui siapa calonnya waktu itu gitu ya, tapi ya sepintas lalu waktu itu saya lihat dia orang baik. Jadi sudah cukup 3 kategori tersebut, saya tidak perlu ibaratnya duniawi atau apa, ini nggak perlu gitu. Tapi ketika kemudian itu gagal, perasaan ayah ibunya, khususnya ibunya? Iya, ketika itu gagal, pastilah saya
saya rasa semua orang tua juga pasti hancur kalau seperti itu. Mengingat gini, karena sejujurnya seperti yang sudah saya sampaikan mungkin di mana-mana, bisa terjadinya pernikahan itu peran saya paling besar. Karena sebenarnya kalau Sunan sendiri ketika itu juga memang nggak setuju banget, kan, karena apa namanya ya, mengingat walaupun kita melakukan tapi maksudnya mungkin kalau sama anak beda gitu ya, maksudnya dia masih kecil banget gitu kan, ini itu segala macam. Umur berapa waktu itu traumanya? Lama berapa sih, 18 juga sama ya? 18 ya. Terus apa sih tadi, oh ya karena itu peran saya gitu kan yang paling dominan sebenarnya untuk mewujudkan keinginan mereka gitu. Jadi saya memang agak sedikit mempush Sunan dan meyakinkan dia bahwa semuanya akan baik-baik aja gitu kan. Tapi ternyata ketika itu tidak, ya saya hancur gitu, karena memang mau terjadi perpisahan itu pun saya juga orang yang nomor satu ibaratnya untuk meredam kedua belah pihak gitu ya. Saya mencoba untuk menjadi penengah. Ya itu terus udah berantem pokoknya sampai nggak terselesaikan, sampai akhirnya kami kembali liburan itu di bandara apa namanya, bukan masih di sana, bandara apa Mbak, aku lupa jadinya, pokoknya masih di sana gitu ya, tapi dalam perjalanan pulang belum sampai bandara Indonesia, belum, masih lagi transit. Dia peluk aku, Alma dipeluk aku, dia bilang, Bu, aku ditalak. Hanya Tuhan Mbak yang tahu apa yang saya rasa waktu itu. Tapi aku masih terus, maksudnya ya sebagai di luarnya maksudnya nggak lena, itu bercanda aja, biasa orang rumah tangga tuh kadang-kadang suka ibaratnya ngomong tuh salah-salan gitu kan, ibarat padahal nggak niatin itu. Ya udah, oke, berjalannya, tapi ternyata memang endingnya ke situ. Alma sendiri gimana ketika akhirnya harus menerima bahwa ini beneran nih? Ya pasti hancur ya Mbak ya, aku rasa ya pasti hancur lah, nangis apa segala macam ya, hal-hal seperti itulah. Jadi prosesnya cepat sekali? Iya, cepat. Okay. Terus sekarang ini berarti udah berapa lama dari perpisahannya ya? Itu dia Mbak, aku kalau berapa lama, aku aja udah lupa dia itu nikah waktu itu tahun berapa ya, karena sangat tidak berkesan buat aku gitu kan, maksudnya nggak, I wish aku bisa ngasarnya itu semua nggak ada gitu loh. Jadi memang aku nggak tahu itu kapan pisahnya, nikahnya juga tahun berapa, nggak tahu. Terus cara ibunya nih membantu Alma untuk bangkit kembali dari pada saat proses tersebut? Iya, aku sih kalau waktu itu hanya selalu berusaha untuk selalu ada aja untuk dia gitu kan. Kalau dia lagi nangis ya kita nangis bareng gitu kan. Kalau dia lagi misalnya mau ada aktivitas ini itu kesana kemari aku temenin gitu kan. Terus ya kapan dia mau cerita dia cerita, tapi memang posisinya aku tidak pernah menasehati. Waktu itu ya, ketika maksudnya terjadi itu aku tidak pernah menasehati yang khusus gitu, maksudnya yang apa ini tuh enggak. Jadi aku lebih ke mendengarkan dia waktu itu gitu, ketika ada menurutku saat itu dia sudah berat, nggak perlu juga aku tambahin dengan mungkin entah wejangan entah apapun yang memberatkan lagi gitu. Jadi aku mencoba untuk ada dan menjadi teman dia aja paling enggak saat itu. Ayahnya gimana? Ayahnya itu gini, kalau Sunan itu tipe orang yang sebenarnya amat sangat sayang sama keluarganya. Sebenarnya
nggak boleh. Jadi ibaratnya tuh nggak boleh. Itu sudah terjadi dari aku pacaran gitu kan. Nggak boleh ada orang yang nyolek, yang nyakitin keluarganya. Itu tuh nggak boleh. Jadi ketika itu memang mungkin fokusnya dia adalah lebih ke gue harus ibaratnya melakukan sesuatu kepada orang yang nyakitin anak gue gitu loh. Mungkin itu gitu. Saat itu fokusnya dia di situ. Jadi apa yang si ayahnya? Ya apa ya? Ya maksudnya kayak dia juga merepresent Alma di persidangan gitu kan. Terus udah gitu juga ya kalau seperti tahu gitu kan, maksudnya itu sempat menjadi drama ibaratnya gitu kan ya. Sunan selalu ada untuk apa ya, nggak apa-apa, lemparkan itu semua ke gue aja gitu ibaratnya. Jadi ibaratnya ya dia yang bemper terdepan gitu kan, aku ibaratnya ya take care lah ini gitu kan, jadi teman anak ini apa gitu. Tapi ada nggak kalian ngobrol berempat gitu ya sama adiknya juga, ini kita keluarga lagi dalam kondisi seperti ini, ada nggak percakapan? Kalau berempat sih nggak ada ya, karena memang maksudnya menurut aku Shan itu nggak perlu tahu lah gitu ya gitu. Mungkin menurut aku waktu itu gitu, walaupun aku juga yakini gitu bahwa Shan tuh paham sebenarnya gitu kan, ada keadaan tertentu. Nanya, tapi kayaknya setelah memang sudah terjadinya perpisahan atau enggak ya, saya lupa deh. Tapi dia nanyanya tuh masih ya bahasa anak kecil gitu Mbak, maksudnya emang kakak kenapa sih sama si itu gitu, ibaratnya ini itu hanya sebatas itu, dan itu aku jelaskan sih, maksudnya memang ya sudah berpisah atau apa gitu aku jelaskan. Tapi kalau yang ngomong berempat gitu sih nggak pernah. Tapi percakapan bertiga dengan ayah ibu, dengan Almanya aja ada? Mengenai apa? Mengenai kondisi sekarang, kamu harus gimana nak, nih ayah ibu ngobrol bertiga sama si Alma. Ada sih, ada gitu ada. Alma gimana sekarang kondisinya? Alma sekarang menurut aku ya baik-baik aja, masih apa ya namanya, sudah gini kan, melihat dia tertawa itu kebahagiaan aku gitu ya sebenarnya. Ya sejauh ini aku lihat ya dia baik-baik saja, dia sedang apa ya bahasanya, menata hidup, mencari, mungkin masih juga mencari jati diri, masih di situ sih. Gimana ayah ibunya mendampingi dia Mbak dalam proses ini? Masih bisa nggak kayak anak kecil dulu ditemani? Nggak bisa, iya itu kan? dia sulitnya. Makanya aku juga satu contoh gitu, misalnya kalau kayak ketika misalnya dia mendapatkan apa ibaratnya tuh bully gitu ya, misalnya di lewat sosial media gitu kan. Aku tuh selalu gini loh Mbak ya, kadang aku tuh bingungnya gini ya, apa yang harus aku lakukan ketika kasarnya gini, kalau aja mungkin itu terjadinya sama Shan, itu hal yang sangat mudah buat aku. Dalam arti gini, aku ambil ke handphonenya, aku delete ke accountnya, misalnya ini itu, aku mampu melakukan itu, iya kan. Tapi kan di usia segitu nggak mungkin. Aku ngomong aja ntar dia juga udah marah gitu, kenapa sih gitu harus ini itu, ibaratnya kan begitu kan. Jadi ya aku hanya bisa memberitahu gitu kan, menasehati gitu kan, misalnya nggak usah dibaca gitu, respon apa komen atau apa gitu ya, hanya sebatas itu mampunya gitu, mau diapain gitu. Biasanya sih memang kalau ini sharing aja dari sisi psikologi ya, anak-anak yang mereka kan bagaimanapun juga walaupun sudah pernah menikah gitu kan, Alma kan memang masih pada proses mencari jati diri, mencari pola hidupku tuh seperti apa sih, kan demikian gitu. Nah di posisi seperti ini memang anak-anak ini paling males kalau dikasih tahu, karena mereka tuh lagi mengalami kebingungan antara apakah aku masih anak-anak yang harus dibimbing atau aku sebenarnya udah dewasa kok, tapi kalau dewasa banget kayaknya aku masih belum tahu ya, tapi untuk nanya gengsi juga kan gitu. Jadi biasanya sih yang paling penting dilakukan, gimana orang tua itu ya gitu tetap mendampingi, denger aja sih, denger gitu kan, dia mau cerita apa gitu, atau bahkan kadang-kadang ice breakingnya itu dari orang tua dulu yang cerita gitu. Kamu tau nggak, nah ibu tuh sebenarnya lagi sedih deh, soalnya kemarin ibu juga di sosial media, jadi ketika kita sering membuka diri gitu, itu kayak bolongin batunya si anak juga.
sampai kemudian nanti mudah-mudahan gitu kan anak sampai pada satu titik akhirnya oh iya ya ternyata ibuku terbuka juga kok, ibuku juga nggak nggak superwoman banget, karena kadang-kadang ada ketakutan bahwa ini kayaknya aku takut nih nyusahin orang tua gitu kan. Tapi ketika orang tua bisa merasa juga, bisa sedih juga, bisa marah juga bahkan biasanya anak tuh mulai mau kebuka juga, tapi itu harus diawali dari orang tua karena asumsi yang kurang tepat sebenarnya kita berharap anak cerita aja sama kita, orang tua nggak usah cerita. Padahal sebenarnya untuk anak cerita kita harus mulai cerita dulu, gitu. Nah itu mungkin nanti siapa tahu buat Alma karena kan tiap anak beda-beda ya, ntar yang ini cocok, ini enggak. Gitu. Kalau kayak itu sih sebenarnya sih udah aku lakukan sih Mbak, maksudnya. Aku tuh sama dia tuh terbuka banget gitu loh, maksudnya. Udah oke dong. Iya, makanya maksudnya cerita apa aja juga cerita gitu. Kalau misalnya terakhir aja kita WhatsAppan aja gitu kan, kemarin kita tahu maksudnya Ashraf baru meninggal gitu kan, ya ibaratnya dia WhatsApp aku, ya ibaratnya dia kaget juga, semua orang kaget kayaknya gitu kan. Terus ini salah satu maksudnya yang aku juga bilang, iya gitu ya, ibu jadi kalau misalnya lagi bete sama ayah jadi nggak usah deh jadi takut gini-gini. Maksudnya untuk hal-hal kayak gitu atau aku misalnya lagi bete sama Sunana itu memang aku sangat terbuka sih sama dia. Oh oke, iya. Jadi mungkin jangan-jangan yang menghalangi dia untuk bicara juga karena dia takutnya sudah merasa membebani ibunya terlalu banyak gitu kali ya. Apalagi kan memang kalian cukup public figure, jadi ketika ini blow up gitu kan dia mungkin merasa bahwa more or less orang tuanya juga mendapatkan tekanan dari netizen yang maha benar itu ya. Itu mungkin kadang-kadang dia takut untuk itu juga kali ya. Ini menarik loh sebenarnya, maksudnya profil kepribadiannya Mbak Hedi gitu kan segala macam. Saya mau iseng ngetes boleh ya? Boleh. Nanti saya akan menampilkan beberapa gambar yang Mbak Hedi hanya tinggal menjawab aja apa sih yang Mbak Hedi lihat dari gambar tersebut, first impression yang dilihat pertama kali. Ntar aku tandain dulu ya. Gitu. Oke, kalau gambar ini katak. Oke. Bentar ya. Kalau gambar ini Teropong. Teropong. Iya. Gambar ini Beruang es. Oke. Kemudian ini, Mbak. Pohon rindang. Oke. Terakhir, what do you see? Kucing. Kucing ya. Oke, kita bahas ya dari si kucing dulu. Mereka yang melihat kucing ada dua yang sebenarnya. Ada yang ngelihat kucing, ada yang ngelihat satu lagi kadang-kadang ngelihat tikus. Nah gitu ya, aneh ya. Saya juga ngeliatnya si kucing. Anyway, kalau mereka yang ngelihat kucing itu biasanya orang-orang yang realistis. Mereka cenderung tidak naif. Jadi tahu bahwa ini sebenarnya yang terjadi apa nih gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang situasi udah paling buruk pun terjadi masih nggak apa-apa kok gitu kan, yang kadang-kadang udah ngeri juga aduh gitu. Jadi mereka yang ngelihat kucing itu sebenarnya adalah orang-orang realistis. Beda dengan yang tadi tuh kalau ngelihat tikus biasanya ada yang kalau kita bilang tuh heads-nya tuh above the cloud gitu kan, ada di angan-angan, nggak apa-apa kok, semua baik-baik aja yang kayak gitu. Jadi mungkin itu menampilkan kepribadiannya Mbak Hedi gitu. Kenapa bisa ngelihat tikus? Karena sebenarnya ada kayak mata kecil gitu loh. Oh, aku malah nggak lihat itu. Ya kan? Iya. Gitu deh. Nah, ini yang ngelihat ada juga kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya ini ada orang yang ngelihat kayak dua faces gitu loh. Ini kan ada hidung nih. Kelihatan nggak sih? Ini kayak ada dua orang. Oh iya, itu ada muka orang gitu ya. Jadi ada juga orang yang melihat kayak ini ada dua orang gitu kan lagi berhadapan-hadapan. Nah, biasanya kalau mereka yang melihat dua orang ini mereka yang value banget relationship, cinta gitu, terus orangnya tuh romantis banget gitu ya. Karena dia ngeliat situ. Nah, sementara kalau Tri itu biasanya orang-orang yang memang mencintai alam itu satu. Terus mereka yang mencintai kesendiriannya mereka. Jadi nggak apa-apa bergaul, tapi sesekali aku butuh waktu untuk sendiri nih, udah ya gitu. Senang solitude, nanti dulu ya. Aku kayak mau recharge dulu bateraiku nih. Iya, aku gitu sih. Gitu itu orang-orang yang karena kan kadang-kadang analoginya pohon itu mereka bisa tumbuh aja sendiri gitu kan dengan mandirinya. Jadi orangnya tuh mandiri.
orangnya butuh solitude, butuh kayak zonanya sendiri, jangan di cross ya, gitu. Kayak sesek aja deh kalau kelamaan bareng sama orang rame. Oh iya itu ya kan, iya gitu. Jadi nggak apa-apa spend time sama loved ones, orang-orang yang deket juga nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kayak pengen, bentar ya aku me time dulu nih, boleh nggak nih? Nah itu tuh biasanya mereka-mereka yang ngelihat si tree gitu. Nah kemudian kalau bears, ada juga sebenarnya yang menjawab ini sebagai gunung es, bukan bearnya malah gitu. Nah kalau ngelihat bear itu sebenarnya adalah mereka-mereka yang ketika ada menghadapi masalah itu lebih analytical, lebih logis. Ya balik lagi yang tadi realistis tuh, dia lebih logis gitu. Ini bahwa stepnya tuh begini gitu ya. Nah kalau yang gunung tuh cenderungnya itu lebih yang ngawang-ngawang tadi juga tuh, terus lebih intuitif. Jadi kadang-kadang abstrak banget, enggak ya menurut intuisiku harusnya, tapi tahu dari mana gitu. Kalau Mbak Hedi mungkin lebih kepada yang logikanya yang ada-ada aja, yang ada-ada aja nih, ini mau gimana kan gitu. Itu mereka-mereka yang ngelihat si bear. Nah kalau ini ada juga yang melihat mobil sebenarnya. Iya. Nah orang-orang yang ngelihat mobil itu adalah mereka-mereka yang sangat detail orangnya. Sampai ntar bisa melelahkan kita kalau ngomong sama dia tuh diomongin detail. Oh gitu ya. Gitu berintil kan ada ya orang kayak gitu ya, pernah kenal nggak sih? Nah mereka yang ngelihat si binocular segala macam ya confirm sama yang lainnya tadi bahwa mereka-mereka yang memang memilih untuk lebih konsentrasi pada bigger picture, pada yang logikanya ada yang ada aja apa sih yang bisa dilihat gitu. Jadi nggak usah yang detail-detail yang musingin deh gitu. Bigger picture-nya nih, gambaran gedenya mau seperti apa nih, ini yang sedang terjadi, kita mau gimana gitu. Itu yang Mbak Hedi. Nah ini lucunya ada yang lihat kayak horse itu kalau kita geser dikit. Oh iya, kepala horse jadinya. Iya sih, ya kan ya? Betul. Nah, kalau mereka-mereka yang ngelihat horse itu lebih kepada yang pemikir banget, karena kan ini sebenarnya agak nggak kelihatan nih, gitu kan? Tapi ada loh orang yang kalau jawab ini, aku ngelihatnya horse gitu kan. Itu biasanya adalah orang-orang yang pemikir banget, terus lebih refleksinya tuh ke dalam gitu. Nah kalau yang frog itu, si kodok itu ya lebih orangnya tuh lebih tegas, lebih straightforward, menyampaikan nggak basa-basi, nggak bertele-tele, yang mau ngomongnya D ya D, kan ada tuh orang mau ngomong D, A, B, C, ntar E, gitu ya. F, G, ke Z dulu baru ntar ke D kan gitu ya, kan capek ya Mbak gitu. Nah Mbak Hedi tuh sepertinya lebih yang kepada straightforward segala macam gitu. Dan ini perjalanan insya Allah masih panjang. Ada Shan juga, nanti masuk lagi nih Shan tahap remaja, dengan cobaannya lagi, anak laki beda lagi loh. Saya pernah punya anak laki yang udah masuk remaja, kemudian yang perempuan gitu, beda-beda gitu ya ternyata ceritanya beda-beda. Jadi siap-siap aja ya. Itu dia. Mau punya anak lagi remaja dan bapaknya yang selalu remaja. Jadi kalau ibu kan selalu punya tambahan satu anak lagi ya. Jadi kalau Mbak Hedi sebenarnya 3 anak nih. Selamat dinikmati ya Mbak, perjalanan motherhood ini. Terima kasih banget sudah datang berbagi hari ini. Kita sama-sama belajar banyak gitu ya. Semoga kedepannya jalannya lebih baik, lebih mulus, lebih penuh berkah. Terima kasih ya. Sama-sama. Sampai ketemu Mbak. Sampai ketemu.